Jangan skip cerita ini. Kalau lo berani, masuk kamar dan kunci pintu. Ayo kita mulai. Hari ketujuh gue tidur di kamar ini. Kos baru, daerahnya sepi, murah, agak lembab, dan sedikit bau kapur barus. Gue pindah karena butuh sendiri. Gue pikir jauh dari keramaian bakal bantu gue tenang. Tapi sejak malam ketiga ada yang berubah. Gue mulai dengar suara, bukan dari luar, tapi kayak di tengah kepala gue sendiri. Suara perempuan pelan banget, hampir kayak bisikan. Pertama kali muncul di jam 2.13 pagi, tepat saat AC mati sendiri. Suara itu bilang, kunci pintu sekarang sebelum dia masuk. Gue bangun, bingung, tapi ya gue kunci juga. Besoknya suara itu datang lagi. Jangan tidur miring ke kiri, dia suka dari sisi itu. Dan malam selanjutnya, jangan buka jendela, nanti ada yang melihat dia dari luar, tapi bukannya kayak kamu. Gue mulai parno. Gue pikir ini cuma efek stres, tapi semua makin kacau setelah satu hal. Temen kos di sebelah kamar juga mendengar suara yang sama. Namanya Sarah. Dia jarang keluar kamar. Tapi malam itu dia ketok pintu kamar gue. Matanya sembab. Dia bilang, lo juga denger kan suara cewek itu? Yang bisik-bisik malam-malam kayak kenal banget sama isi kepala kita. Gue diem. Gue gak tahu harus takut atau lega, karena gue gak sendirian. Tapi kalimat terakhir yang dia bilang malam itu bikin gue gak bisa tidur sampai pagi. Gue sempet rekam suaranya semalam. Tapi pas gue play ulang, yang ngomong itu bukan suara cewek, tapi suara lo, Nat. Pagi itu gue ketok kamar Sarah, gak ada jawaban. Gue coba lagi, masih gak ada suara. Gue kirain dia tidur, tapi pintu kamarnya gak dikunci. Gue dorong pelan-pelan, sepi, kamar kosong, kasur rapi. Gak ada tanda-tanda orang baru tidur atau pergi buru-buru. Yang bikin bulu kuduk gue naik, semua barangnya masih di situ. Dompet, casan, sendal, bahkan air minum di gelasnya masih setengah. Gue lapor ke ibu kos, tapi ibu kos malah nyengir aneh. Terus dia bilang, Sarah siapa ya? Di daftar saya kamar itu kosong dari 2 bulan yang lalu. Gue ngerasa leher gue panas. Gue bilang, Bu, saya ngobrol sama dia semalam. Ibu kos cuma nyengir lagi. Lalu sambil masuk ke ruangan, dia bilang pelan, kalau kamu ngerasa kesepian, jangan terlalu percaya sama semua yang kamu lihat atau dengar di sini. Apalagi pas malam-malam. Gue balik ke kamar, deg-degan. Gue buka isi chat di HP. Chat gue sama Sarah hilang. Gue cek galeri, gak ada foto bareng dia. Gue buka voice recorder, tempat Sarah katanya nyimpen rekaman suara cewek itu. Tapi ada satu file, judulnya Aku Bukan Kamu. Gue play, dan yang gue denger adalah suara gue sendiri. Tapi nadanya bukan gue, teriak, tertawa. Lalu di akhir rekaman kita udah tukeran tempat. Sekarang lo dengerin, besok lo bakal ngilang. Gue lempar HP gue ke cermin, dan gue lihat bayangan gue ngedip lebih duluan daripada gue. Setelah rekaman suara itu, gue udah gak bisa tidur. Gue muterin lagu keras-keras pakai earphone, tapi suara cewek itu tetap nembus masuk pelan, pasti, dan makin jelas. Jangan percaya cermin, jangan percaya tulisan kamu sendiri. Yang nulis itu gue, bukan kamu. Gue bangun jam 3 pagi, kepala berat, tangan dingin, dan entah kenapa gue jalan ke tembok belakang kamar. Tembok itu kosong semalam. Sekarang ada tulisan tangan puluhan berderet rapi, kayak mantra yang digores pakai spidol merah, dan semuanya pakai tulisan tangan gue.
Tulisannya, aku masih di sini. Tubuh ini bukan milik kamu sepenuhnya. Bagi dong sedikit kehidupannya. Gue mundur, gue panik. Gue ambil spidol, coret semua tulisan itu. Tapi saat gue balik badan, cermin kamar gue penuh tulisan yang sama dari dalam kaca. Bukan di permukaannya, di tengah-tengah tulisan itu. Bayangan gue diem, tapi badan gue bergerak. Gue melotot, gue coba ucapin sesuatu. Tapi bibir gue gak gerak. Tapi bayangan di cermin senyum dan ngomong, kamu boleh tinggal. Tapi gantian ya, sekarang giliran aku yang ngerasain jadi kamu. Besok paginya gue bangun, tapi bukan di kamar kos. Di dalam ruangan putih, dingin, sunyi, dan satu suara dari luar kaca tebal berbisik. Pasien 031 kembali mimpi jadi orang lain lagi semalam. Gue bangun jam 2.47. Kepala berat, mulut kering, dan tangan penuh bekas tinta merah. Gue bangun lihat sekeliling kamar, sepi, tapi bukan kosong. Lo ngerti kan maksud gue? Sepi yang kerasa kayak ada yang lagi nahan napas lo di belakang. Gue turun dari kasur, jalan ke tembok belakang, dan gue ngeliat itu. Puluhan kalimat ditulis dengan tanda tangan gue sendiri. Spidol merah, tulisannya gemetar, gak beraturan, kayak ditulis sambil setengah sadar. Aku di sini, jangan ambil hidup ini sendiri. Giliran gue sekarang. Dia cuman pinjem badan. Gue panik, gue hapus semua, gue gosok pakai air. Tapi tulisan itu gak mau hilang. Gue balik badan, dan tiba-tiba cermin kamar gue penuh embun. Padahal AC mati. Di embun itu juga ada tulisan, pakai jari dari dalam kaca. Aku bukan bayangan, aku tertahan. Gue melotot karena bayangan gue di cermin gak ngikutin gerakan gue. Gue angkat tangan kanan, tapi di cermin angkat tangan kiri. Gue senyum kecil, takut-takut. Bayangan gue senyum lebar, tapi matanya kosong. Dan tiba-tiba bayangan itu ngomong. Dia ngomong pakai suara gue, tapi bibir gue gak gerak. Terima kasih udah rawat tubuh ini. Sekarang giliran aku. Gue kebangun lagi. Atau gue kira gue kebangun karena pas gue buka HP, semua kontak berubah jadi satu nama, yaitu aku. Dan waktu di jam digital berubah-ubah sendiri. Tepat jam 3.31 dan berhenti di situ. Gue lari keluar kamar, tapi lorong kos jadi panjang dan gak ada pintu. Cuma ada satu dinding besar dengan cermin tinggi yang gak bisa gue lewatin. Dan cermin itu ada dua Nadira, satu diem dan satu ngetok-ngetok dari dalam kaca. Dan gue gak yakin yang di luar ini masih gue. Gue udah gak keluar kamar, bukan karena gue takut, tapi karena gue gak tahu siapa yang keluar nanti, gue atau dia. Setiap kali gue lihat cermin, gerakan gue semakin gak sinkron. Kadang dia ngedip duluan, kadang dia senyum waktu gue nahan nangis. Gue ngerasa bukan tinggal di kos lagi, tapi tinggal di dalam kepala yang udah disusupi. Hari itu listrik kamar sempat padam. Gue turun ke bawah, ke ruang arsip yang katanya cuma bisa dibuka ibu kos. Tapi pintunya kebuka. Gue nyelonong masuk, isinya berdebu, tumpukan map lama, dan gue lihat satu map biru. Ada label tulisan tangan, kamar 13 2016. Gue buka dan hati gue langsung menciut. Di dalamnya ada satu berkas laporan polisi, koran lokal, dan foto seorang perempuan gantung diri di kamar. Perempuan itu persis kayak gue. Wajahnya, rambutnya, bahkan bekas luka di lengan kirinya sama. Dan nama yang tertulis Nadira Widiasari. Gue membeku, lutut gue lemes, mulut gue kering. Di bawah laporan itu ada catatan tertulis, pasien sebelumnya menunjukkan delusi identitas ganda, mengaku melihat versi dirinya yang berbeda di cermin. Sempat menulis surat dengan dua jenis tulisan berbeda, lalu ditemukan meninggal secara misterius di kamar 13. Gue lempar map itu, gue lari naik ke kamar, tapi kamar gue udah beda.
Tembok dipenuhi coretan lama. Tulisannya pudar, tapi masih kebaca. Tulisannya, gue cuma mau hidup lagi. Kenapa kamu ngambil nama gue? Ini badan gue. Gue ambil cermin kecil, gue tatap dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, bayangan gue ngomong duluan. Nadira, itu bukan kamu. Kamu cuma numpang. Gue cuma mau balik. Dan malam itu, gue tidur dengan cermin ditutup kain, lampu mati, dan suara di kepala gue pelan-pelan berbisik. Kalau kamu besok pagi bangun, pastikan itu kamu yang bangun. Karena mulai malam ini kita mulai berebutan tempat. Malam itu gue tidur, atau lebih tepatnya gue ngerasa ditidurin. Kayak gue dimatikan pelan-pelan, didorong mundur ke pojokan gelap di kepala gue sendiri. Dan dari kejauhan gue ngeliat tubuh gue bangun, tapi bukan gue yang ngerasain tangannya bergerak, kakinya turun dari kasur. Dia jalan ke cermin, senyum lebar dan ngomong, akhirnya sendirian juga. Gue terjebak dalam kepala gue sendiri. Gak bisa ngontrol badan, gak bisa ngomong, gak bisa minta tolong. Tapi gue masih ada, masih sadar, masih bernafas, masih ngelihat semuanya dari balik mata yang bukan milik gue lagi. Dan dia mulai ngehapus semua bukti gue, ngeblok semua kontak, ngehapus semua foto, nulis ulang catatan harian pakai tulisan yang lebih rapi dan bukan tulisan gue. Dan saat dia buka laptop, dia ngetik dokumen baru. Judulnya, catatan untuk tubuh ini. Isinya, gue Nadira yang dulu pernah mati, tapi gak pernah ikhlas. Dan sekarang gue dapat kesempatan kedua. Gue mulai ngelawan. Gue coba gerakin tangan, tapi gak bisa. Gue coba bisik ke dalam kepala gue sendiri, gak ada gema. Tapi waktu dia tidur siang, gue berhasil gerakin satu jari. Dan dalam 1 detik itu, dia kebangun, kaget, panik, mukul tangan sendiri. Dan dia tahu gue masih ada, masih bangun, masih ngintip dari dalam. Dan sejak itu, perang dimulai. Dia ngerusak semua cermin. Karena setiap kali dia ngaca, dia lihat gue. Bukan wajah gue, tapi tatapan mata dari balik mata yang dia pinjam. Sekarang, tiap hari kita ngontrol badan. Pagi dia, malam gue. Kadang kita tarik-tarikan, kadang kita bisik-bisikan, dan kadang dia nulis sesuatu di kertas, lalu gue jawab di kertas yang sama. Kita tinggal di tubuh yang sama, dan kita sama-sama gak mau mati. Hari ke-21, tubuh ini mulai ngelawan. Bukan ke gue, bukan ke dia, tapi ke kami berdua. Napas jadi berat, tangan tremor, lidah suka nyangkut di tengah kalimat. Kayak mulut bingung harus nyebut nama siapa. Kadang bangun pagi gak bisa ngerasain jari sendiri. Kadang pas lihat cermin, muka gue berubah setiap kali ngedip. Gue pelan, dia cepat. Gue kiri, dia kanan. Kita berdua pengen hidup, tapi tubuh ini mulai nolak dua-duanya. Gue sempat bawa tubuh ini ke psikiater. Waktu duduk, dia yang jawab pertanyaan. Waktu berdiri, gue yang jalan keluar. Pas pulang, dia bisik, gue udah coba jadi lo, tapi tubuh ini bukan punya siapa-siapa lagi. Luka mulai muncul, lengan baret, tapi gak inget kenapa. Memar di paha, padahal gak pernah jatuh. Mata merah, kayak abis nangis semalaman. Padahal tadi malam gue tidur, atau dia yang nangis, atau kami berdua. Dan akhirnya tubuh ini ngirim sinyal lewat mimpi, lewat rasa nyeri, lewat detak jantung yang kadang berhenti sebentar. Kayak mikir gue harus bunuh salah satunya. Malam itu kami berdua kebangun di kamar gelap, tapi entah kenapa gue tahu dia juga lagi duduk di tempat tidur di tubuh yang sama. Dan pelan-pelan kami bisik bareng, besoknya tangan gue nulis sendiri. Tapi tulisannya bukan tulisan gue, bukan juga tulisan dia. Tulisan itu bilang,
tubuh ini milik yang paling tenang dan kalian terlalu ribut untuk tinggal. Sekarang tiap malam gue gak tahu kalau gue tidur apa bakal bangun lagi, atau tubuh ini udah milih tuannya yang baru, atau gak milih siapa-siapa. Dan kita semua dikubur hidup-hidup di kepala yang retak ini. Setelah semua teriakan berhenti, setelah semua tulisan di tembok dicat ulang, dan semua cermin gue pecahin, gue akhirnya sendirian. Tapi ternyata sendirian bukan sepi, kadang lebih hampa, kosong yang bersih, dan itu lebih bahaya daripada gaduh. Karena waktu gak ada lagi yang ganggu gue dari dalam. Gue sadar satu hal, gue gak tahu lagi siapa gue tanpa suara itu. Dan ternyata dia gak merasuki gue, dia lahir dari gue, dari hari-hari gue pura-pura kuat. Dari malam-malam gue nangis sambil nutup mulut gue sendiri biar gak ganggu tetangga. Dan setiap momen gue bilang gue gak apa-apa, padahal gue udah meledak di dalam. Dia bukan hantu, dia bukan jiwa asing, dia cuma bagian dari gue yang udah terlalu lama gue kunci di ruangan kecil bernama pengabaian. Gue kira dia pergi, gue pikir dia udah mati. Tapi tadi pagi gue nemu lipatan baju lama. Gue buka kantongnya dan nemu secari kertas kecil. Tulisannya, kalau nanti kamu ngerasa kosong, aku masih hafal cara balik. Kita tahu kamu gak pernah benar-benar pengen sembuh. Kamu cuma pengen gak ngerasa sendirian. Dan pas gue baca itu, anehnya gue senyum. Tapi mata gue berkaca-kaca, karena ternyata yang paling setia nemenin kita itu bukan cinta orang lain, tapi luka yang gak pernah kita urus. Dia gak mau pergi bukan karena jahat, tapi karena dia tahu gue juga gak pernah mau beneran ninggalin dia. Ending, enggak, ini bukan akhir. Ini cuma momen sunyi sebelum suara itu datang lagi. Bukan buat menakuti, tapi buat ngingetin. Lo bisa nampilin versi kuat lo ke dunia, tapi gue tahu versi asli lo, dan gue tetap di sini. Dan lo yang masih baca sampai sekarang, masih yakin di kepala lo cuman ada satu orang?